Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010100260 dari PJJ Manajemen akan menyampaikan tugas terstruktur manajemen strategis dengan judul Transformasi Strategis PT Pos Indonesia. Agenda penyampaian yang pertama, latar belakang dan tantangan industri logistik di era digital. Yang kedua, profil dan posisi PT Pos Indonesia dalam industri logistik. Yang ketiga, strategi transformasi PT Pos Indonesia. Yang keempat, implementasi transformasi dan hasil yang dicapai. Dan yang kelima, tantangan, lanjutan, dan rekomendasi strategis yang dapat disimpulkan dari aktivitas PT Pos Indonesia. Perubahan perilaku konsumen dan kebutuhan layanan yang cepat. Muncul kompetitor digital dan inovasi teknologi merupakan dampak disrupsi pada bisnis logistik tradisional, di mana perilaku konsumen di era digital menunjukkan peningkatan yang tajam dalam permintaan terhadap layanan logistik yang cepat dan handal. Survei menunjukkan bahwa 73% konsumen mengharapkan pengiriman dalam waktu 1 hari atau bahkan beberapa jam. Selain itu, integrasi platform e-commerce yang berkembang pesat memperkuat kebutuhan akan layanan pengiriman real-time dan transparansi dalam pelacakan. Tren ini menuntut perusahaan logistik untuk meningkatkan kapabilitas teknologi dan mengoptimalkan jaringan distribusi demi memenuhi ekspektasi pasar yang dinamis. Munculnya pelaku baru di industri logistik yang didukung teknologi digital seperti IA, IoT, dan Big Data Analytics memberikan tekanan kuat pada perusahaan logistik tradisional. Inovasi seperti penggunaan drone untuk pengiriman, otomatisasi gudang dengan robotika, dan platform aplikasi mobile yang memudahkan konsumen serta meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai contoh, mungkin di Asia Tenggara tumbuh dengan CAGR 15% selama 5 tahun terakhir. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma bisnis di industri ini. Disrupsi digital secara signifikan mengganggu model bisnis logistik tradisional dengan menurunnya pangsa pasar bagi penyedia jasa konvensional, meningkatnya biaya operasional akibat kebutuhan adaptasi teknologi, dan perubahan ekspektasi dari konsumen. Laporan industri menunjukkan sekitar 40% perusahaan logistik tradisional mengalami penurunan profitabilitas dalam 5 tahun terakhir akibat persaingan digital. Namun peluang muncul bagi yang mampu bertransformasi melalui digitalisasi layanan dan diversifikasi produk sebagai halnya yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Kita akan coba belajar untuk sejarah dan evolusi PT Pos Indonesia, kekuatan dan kelemahan perusahaan, peluang dan ancaman di pasar logistik. PT Pos Indonesia memiliki sejarah panjang sejak abad ke-19, di mana bertransformasi dari layanan pos tradisional menuju penyedia solusi logistik terpadu. Perjalanan evolusinya mencakup pengimplementasian teknologi digital secara bertahap,
ekspansi layanan e-commerce, dan pembaruan infrastruktur distribusi. Evaluasi ini menandai pergerakan dari layanan pos klasik ke peran strategis dalam menyokong ekosistem digital nasional dengan lebih dari 4.700 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita menganalisa dari SWOT analisis bahwa kekuatan PT Pos Indonesia meliputi jaringan distribusi luas yang sudah mapan dan dukungan pemerintah sebagai BUMN. Namun kelemahan yang signifikan mencakup masih terbatasnya digitalisasi layanan, infrastruktur IT yang perlu di-upgrade, dan kultur organisasi yang terkadang kurang adaptif terhadap perubahan yang cepat. PT Pos Indonesia menghadapi peluang besar dari pertumbuhan pesat e-commerce nasional yang diperkirakan mencapai 13% CAGR hingga 2025. Kesempatan lain datang dari penetrasi pasar di daerah terpencil yang belum tergarap optimal oleh pemerintah swasta. Namun, ancaman dari kompetitor digital yang gesit dan mengetahui kebutuhan investasi besar dalam teknologi tinggi menjadi tantangan utama, sebagai halnya mungkin banyak layanan logistik seperti Sigesit ataupun JNT dan lain sebagainya. Karena selain itu perubahan regulasi dan fluktuasi ekonomi global turut memberikan ketidakpastian pasar tentunya. Digitalisasi layanan dan inovasi produk, pengembangan kemitraan dan kolaborasi, serta peningkatan kapabilitas SDM dan budaya inovasi. PT Pos Indonesia menginisiasi digitalisasi layanan dengan pengembangan aplikasi mobile yang memudahkan pelanggan untuk melakukan pengiriman, pelacakan, dan pembayaran secara online. Menyeprasi produk seperti layanan same-day delivery, Sunlocker, dan digital parcel management. Hal ini diterapkan untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan layanan. Dan laporan internal menunjukkan peningkatan transaksi digital hingga 60% dalam 2 tahun terakhir. Hal ini merupakan sebagai indikator keberhasilan awal transformasi digital yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Strategi kemitraan PT Pos Indonesia mencakup kolaborasi dengan pelaku e-commerce lokal dan internasional, perusahaan teknologi serta startup logistik digital. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait memperkuat integrasi layanan publik dan ekonomi digital. Kemitraan strategis ini memungkinkan akses baru ke pasar serta akselerasi digitalisasi dalam operasional dan layanan pelanggan yang lebih komprehensif. PT Pos Indonesia fokus meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan digital, perkembangan kepemimpinan inovatif, dan pembentukan budaya kerja adaptif terhadap teknologi. Program pengembangan talenta meliputi workshop reguler tentang teknologi baru dan metodologi agile yang bertujuan membangun mindset inovatif serta responsif terhadap perubahan pasar. Survei internal menunjukkan peningkatan kepuasan karyawan sebesar 20% pasca implementasi program ini. Penerapan teknologi dalam operasional, perubahan model bisnis dan struktur organisasi, capaian kinerja dan respon pasar PT Pos Indonesia. Implementasi teknologi baru seperti sistem manajemen gudang otomatis, pelacakan berdasarkan IoT,
dan IE untuk prediksi pengiriman telah meningkatkan efisiensi operasional PT Pos Indonesia hingga 30%. Penggunaan Big Data Analytics memungkinkan optimalisasi rute dan pengurangan biaya logistik. Teknologi juga mendukung peningkatan layanan kepada pelanggan melalui integrasi multi-channel. Transformasi telah melahirkan model bisnis hibrid yang menggabungkan layanan tradisional dan digital secara sinergis. Struktur organisasi disederhanakan dengan membentuk divisi khusus digital dan inovasi dan mempercepat pengambilan keputusan dan respon pasar. Penataan ulang ini mendukung kelincahan operasional dan integrasi layanan cross-channel yang responsif terhadap kebutuhan konsumen di era modern saat ini. Hasil transformasi menunjukkan peningkatan pendapatan tahunan sebesar 12% dalam 2 tahun terakhir, dengan kenaikan pangsa pasar di segmen logistik e-commerce hingga 18%, dan survei kepuasan pelanggan menunjukkan 85% respon puas terhadap layanan digital baru yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Selain itu juga terdapat hambatan internal dan eksternal tentunya. Sebagai strategi keberlanjutan di masa depan, peran inovasi dalam menjaga daya saing. Hambatan internal mencakup resistansi perubahan dari karyawan, keterbatasan infrastruktur IT, serta kendala pembiayaan transformasi digital. Sedangkan dari sisi eksternal, menghadapi persaingan ketat dalam pemain digital baru, regulasi yang dinamis, dan ketidakpastian ekonomi makro. Ini mengatasi hambatan diperlukan strategi manajemen perubahan, peningkatan investasi, teknologi, serta adaptasi kebijakan yang cepat dan fleksibel. Keberlanjutan strategi difokuskan pada penguatan digital infrastruktur, diversifikasi layanan berbasis teknologi hijau, dan peningkatan integrasi ekosistem logistik nasional. PT Pos Indonesia juga diarahkan untuk mengemban peran sosial dalam ekonomi inklusif seperti memperluas akses layanan ke daerah tertinggal dengan solusi digital inovatif. Fokus pada sustainability diharapkan mendukung pertumbuhan jangka panjang sekaligus memenuhi tuntutan regulasi lingkungan. Inovasi berkelanjutan menjadi kunci utama tentunya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing PT Pos Indonesia di tengah persaingan global. Pengembangan teknologi baru seperti blockchain untuk transparansi rantai pasok, serta investasi dalam riset dan pengembangan produk memperkuat posisi perusahaan. Budaya inovasi yang terinternalisasi akan memicu agility korporasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat dan dinamis. Dapat disimpulkan bahwa transformasi strategis PT Pos Indonesia merupakan jawaban atas tantangan disrupsi di industri logistik digital. Dengan digitalisasi layanan, pengembangan kemitraan, dan peningkatan kapabilitas SDM, perusahaan mampu beradaptasi dan mempertahankan daya saing. Penting untuk terus mengatasi hambatan dan mendorong inovasi agar keberlanjutan bisnis tetap terjaga di masa yang akan datang. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.